رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan ketahuilah bahwasanya perdebatan adalah penyebab kebencian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan para makhluk. Jadi orang yang suka berdebat, ia mendapatkan murka Allah, demikian murka makhluknya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Zarul mira' fa innahu la tufhamu hikmatuh wa la tu'manu fitnatuh." Tinggalkanlah perdebatan karena hikmahnya tidak difahami. Zarul mira', tinggalkan perdebatan, kata Rasulullah, karena hikmahnya tidak difahami dan fitnahnya tidak bisa dihindari. Artinya tidak ada keuntungan di dalam perdebatan. Hikmahnya kedada, fitnahnya iya. Yang suka berdebat, yang ketujuh bahwal, hikmahnya kadada sama sekali. Hikmahnya kelupang bila menang debat itu dapat piala bergilir kah? Atau dapat kipas angin kah? Kada juga. Hikmahnya nol, fitnahnya iya. Artinya lebih baik kita mengalah sekalipun kita duduk di dalam kebenaran. Mengalah bukan kalah, tetapi mengalah bisa jadi menang atas melawan hawa nafsu kita. Dan menang di dalam perdebatan bukanlah menang, akan tetapi bisa jadi ia rusak hatinya karena kesombongan. Maka tinggalkan perdebatan, kata Nabi. Hikmahnya tidak bisa difahami dan fitnahnya itu tidak bisa diamankan. Dan beliau bersabda pula, la yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta yad'al mira' wa in kana muhiqqan. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan hakikat iman, kebenaran iman yang sesungguhnya, hingga ia tinggalkan perdebatan meskipun ia mengaku benar. Wa in kana muhiqqan, sekalipun ia duduk di dalam kebenaran, maka orang yang betul-betul memiliki iman yang kuat, kata Nabi, ia tinggalkan perdebatan. Terlebih kita sesama muslim di dalam satu syahadat, jangan mau dipecah belah oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang yang munafik. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu, kata Rasulullah, tinggi dan tidak bisa ditinggi. Demikian orang yang muslim itu, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi kekalahan mereka ketika mereka dipecah belahkan. Makanya dosa orang yang mengadu domba itu begitu besarnya. La yadkhulul jannah namam,
Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba, yang asalnya dua laki bini ini baik, adainya bercerai. Yang asalnya dua kelompok ini saling kasih sayang, adainya hancur dua kelompok tadi. Ini namanya namam, adu domba. Mudahan Allah selamatkan kita daripada perdebatan, terutama di dalam rumah tangga kita. Itu dahulu diutamakan. Jangan bahwal dua laki bini. Jangan ketujuh berdebat. Yang bagus bakalah itu laki, karena maklum perempuan itu akalnya kurang. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih tinggi derajatnya di atas perempuan. Ini menunjukkan akal laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Jadi bila bini bamamai ranai ya harus dilawani. Amun dilawani bebangat. Jadi lelakian ini bakalah ya, gitu ya sudah. Memang seperti itu dari dulunya. Rasulullah itu di dalam satu riwayat pernah didorong salah satu istri beliau di dada sampai terjatuh beliau. Didorong, plak. Gugur sidin. Ketika bangkit daripada jatuhnya, bukan marah, tetapi Rasulullah tersenyum. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Sebaik-baik suami di dunia ini hanya aku, kata Nabi. Sebaik-baik suami di dunia ini aku, kata Nabi. Mbah pian ditunjul bini di dada, tak gugur sidin, bangkit senyum. Kan? Mun kita jangan ditunjul, dikait bini gini batis, bongol, tambok, pampijit, satua, segala macam tuh tak kipai itu dah. Allah. Jadi sabar aja lagi menghadapi itulah. Artinya apalagi kedua laki bini nih faham, bila laki bemamai, bini beranai. Bila bini beranai, bila bemamai, laki beranai. Maka itu tetap nyaman tak? Jangan bila rahatan bini bemamai nya 4 jua bemamai, karas sama karas ya patah jadi. Tapi bila karas kada dilawani kada mau berpatahan. Kada mau berpatahan. Tapi bila sudah sama-sama karas, kayu lawan kayu pian bakarasan patah. Cuman mun kayu lawan angin ada bawa patahan. Ini nah, menghindari perdebatan itu bukan di luar rumah tangga kita, di dalam rumah tangga kita itu didahulukan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, ibda binafsik tsumma biman ta'ul. Mulai dari diri engkau kemudian keluarga engkau. Bukan menunjukkan akhlaknya di luar rumah tangganya, bukan, tetapi yang menunjukkan akhlaknya di dalam rumah tangganya. Pernah seorang perempuan ia memuji kepada suaminya. Ketika ditanya oleh orang lain, bagaimana akhlak suamimu? Maka seorang perempuan tadi berkata, suamiku itu sikitan dahukan idza wadaj, sikitan idza kharaj, la yus'alu ma faqad. Itu bahasa Arabnya. Suamiku itu dahukan idza wadaj. Ini memuji laki nih. Laki ulun do bila masuk ke rumah menggembirakan hati anak bininya, menghimungi lawan anak bininya. Ia menjadi pelawak di dalam rumah tangga si laki tadi. Sikitan idza kharaj, tapi ketika ia keluar daripada rumahnya, ia adalah orang yang berwibawa.
ia orang yang berwibawa. Dan ini laki yang bisa mengatur. Bila di rumah ia bercanda dengan istrinya, ia bercanda dengan anak-anaknya, seakan tidak ada jarak antara istri dan anak. Tapi ketika keluar rumah, ia memiliki pamor yang luar biasa. Ghairu sa'ilin ma faqat, ketika disediakan makanan ujar si bini, inya kada pernah betakun yang kadeda di atas meja itu kada pernah betakun. Apa yang disorongi bini hantuk, apa yang disorongi bini makan. Ini laki yang luar biasa akhlaknya ketika ia bersama istri dan anaknya. Dhahukan idza walaj, sikitan idza kharaj, ghairu sa'ilina faqad. Mudahan kita kawan kayak ini nah. Berkat menuntut ilmu. Kada yang penyarikan di dalam rumah tuh kada. Kawa bersabar lawan anak bini dah. Kada gampang bian. Cobaan yang terberat adalah orang yang ada di dalam rumah tangga kita. Sampai disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah, seorang suami yang sabar atas jahat akhlak istrinya, maka ia akan diberikan pahala oleh Allah sebagaimana pahala Nabiullah Ayyub alaihi salam. Sebaliknya seorang istri yang bersabar atas jahat akhlak suaminya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala Sayyidatuna Asiyah, istrinya Fir'aun. Jadi sabar kita di dalam rumah tangga kita, di dalam akhlak pasangan kita, itu diberi pahala yang besar oleh Allah. Jadi walhasil tinggalkan perdebatan, biar kita kalah. Ujar bini nelah, pian ini nang kayak ini, biar kada bujur nih pandirannya. Pian ini kayak ini, macam-macam disambatnya. Ujung-ujungnya unda salah, unda ampun maaf. Bis kisah. Masalah kena membujurakan, kena dinginakan dahulu. Mbah hakan. Pas benar jadikan tuh unda salah, supaya jangan panjang. Namun pian bahas apa panjang. Nah kemudian berkata Muslim bin Yasar, jagalah diri engkau dari perdebatan, karena itu adalah sangat apa? Saat kalau lah jagalah diri engkau dari perdebatan, karena itu adalah saat kejahilan orang alim. Jadi orang yang berilmu ketika ia berdebat, maka disitulah bodohnya orang yang alim tadi. Ini ujar Muslim bin Yasar. Orang yang berilmu ketika ia berdebat, maka disitulah ia bodoh. Anlah. Padahal orang alim nih. Ketika itu syaitan mengharapkan kesalahannya, karena syaitan di sini menunggu-nunggu benar di pintangan mana ia salah nih. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, cukuplah dosa bagi orang yang apabila engkau apa bujurkah kata-katanya? Cukuplah dosa bagi engkau apabila engkau selalu berdebat. Apa-apa berdebat, bakumpul lawan bini bakarasan, bakumpul lawan ding sanak bakarasan, bakumpul lawan kakawanan bakarasan, tak kumpul tetangga bakalahian. Apa aja debat terus orang. Ini yang kadang mau banyak diisi kawan lo ada mau.
di mana aja diam bahwal terus lawan orang kan imbah katuju bahwal inti daripada orang yang berdebat itu karena katuju maurusi orang lain. Itu aja intinya. Karena katuju maurusi orang lain. Coba kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan diri kita, bahkan sibuk dengan aib kita, kita tidak peduli dengan ucapan orang lain. Kita tidak peduli dengan kelakuan orang lain. Tapi karena kita sibuk dengan ucapan orang, sibuk dengan kelakuan orang, lalu timbul perdebatan. Jadi perdebatan itu sebab yang paling utama katuju maurusi orang. Itu aja. Mun kita nih sibuk maurusi diri kita karena mau pangbahwal lawan orang lah, hendak tasumbalit kah orang biar aja. Hendak salto belakang kah orang biar aja. Hendak berpandir apakah orang biar aja. Itu kadang mau bahwal, kadang mau mendebat orang. Tapi bila kita melihat orang bersumbalit, kenapa nyawa sumbalit? Nah, timbul tuh. Ini mulai berdebat nih. Yang bersumbalit tadi undah latihan koprol. Bapak ikan dan tentara juga akhirnya panjang. Gara-gara katuju mau urusi pandir orang, mau urusi kelakuan orang. Ya Allah ya Rasulullah. Jika kita nih masing-masing mau urusi diri kita nih, gak usah kita mau urusi pandir orang, apalagi status orang diurusi. Mau bener status, napa pulangi memajang ini pulangnya, bungol bener, macam-macam. Kadu usah mau urusi status orang, sibuk pian sasak otaknya. Kita nih mau urusi diri kita, iya betuyuk. Mau urusi orang pulang, iya nih memori ini tegang, otak nih sasak. Maka di memori ini 2 MB aja pulang. Kadang kayak orang yang 3 giga, seorang 2 MB, banyak sedikit tegang, stres. Imbah, kebanyakan yang dipikirkan Allah. Ayo kita juaan sudah yang memikirkan orang. Baik kita memikirkan diri kita, memikirkan nasib kita, memikirkan aib kita, bagaimana agar kita bisa dekat dengan Allah, bagaimana agar hati kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang dipikirkan. Supaya kada tai banyak bahwal lawan orang. Berdebat itu yang ngarannya jar kita bahwal. Unda kada berdebat aja tuh, unda bakalahian aja tuh yang ngarannya berdebatan. Berdebat itu bahwal ngarannya. Lain pang membahawal tuh dianjurkan aja tiap malam. Membahwal jangan. Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau belajar ilmu karena 3 perkara dan jangan meninggalkannya karena 3 perkara. Jadi ketika kita menuntut ilmu, maka jangan sampai ketika menuntut ilmu itu karena 3 perkara. Kata Sayyidina Umar, dan jangan sampai juga kita meninggalkan menuntut ilmu karena 3 perkara. Yang pertama kata beliau, janganlah engkau belajar untuk berdebat dengannya. Ia menuntut ilmu tujuannya ia menggunakan ilmu itu untuk berdebat. Ini yang ujar Rasulullah, man talaba al-ilma liyubahiya bihi al-ulama liyumariya bihi as-sufaha liyusarrifa bihi wujuhun nas dakhala an-nar. Barang siapa menuntut ilmu kata Rasulullah tujuannya berbangga-bangga dengan ulama. Kena bila unda alim pokoknya unda saingi itu bang tuan guru di kampung tuh.
liyubahiya bihil ulama. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita yang mereka menuntut ilmu di pesantren agar niat mereka itu ikhlas karena Allah. Jangan dihabu-habu nyawa nakai bila nyawa di pesantren lulus ikam alim nih, tuan guru di kampung nih hilang berataan. Ini yang kada boleh, kita menumbuhkan niat yang kada baik di dalam hati anak kita. Barang siapa, kata Nabi, tujuan menuntut ilmunya liyubahiya bihil ulama, untuk bermegah-megah kepada ulama, liyumariya bihis sufaha, untuk berdebat kepada orang lain. Tujuan menuntut ilmunya untuk berdebat. Au liyusarrifa bihi wujuhun nas, atau tujuan menuntut ilmunya agar orang memuliakannya, agar orang mencium tangannya, agar orang mengagungkannya. Maka ujar Rasulullah, dakhalan nar, orang yang niat seperti itu ia pasti masuk neraka. Dakhalan nar itu pakai fi'il madhi, artinya sudah berdahulu masuk neraka, maksudnya pasti. Ada riwayat yang lain, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempatnya menuju api nerakanya Allah. Jadi tujuan ia menuntut ilmu tadi untuk berdebat, untuk berdebat, supaya orang memandanginya unda paling alim. Almarhum Guru Seman Padang, ketika beliau bulik ke kampung Sidin di Martapura, habis menuntut ilmu di Makkah, alimnya luar biasa. Bahkan almarhum Abah Guru pernah mengatakan, Guru Seman itu mufassir dan muhaddits, cuman mastur, ahli tafsir, ahli hadis, tapi beliau menampakkan dengan ahli ilmu anak. Disuruh lawan Kuitan Sidin membaca doa selamat. Waktu itu imbah datang bulik ke rumah. Man, ne undan lah mengumpulkan lawan orang kampung nih, kita bersalamatan semanai gasan bersyukur ikam bulik menuntut ilmu. Oh iya, diundang oleh Kuitan Sidin, tak kumpul sudah di rumah. Anu jar Guru Seman, tunggui malah ulun bercatat, ulun kada tapi hafal juga doa selamat. Tawaduknya Sidin bercatat Sidin, imbah sudah Sidin catat, amin amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nas'alukas salamatan. Nangkai itu bejuju menggarung menangis dua Kuitan Sidin tadi. Nangkai ini kah hasil anakku bulik Makkah Sidin. Sampai lawan Kuitan aja mastur Sidin. Itu Guru Seman Padang, pada alimnya luar biasa. Nah, setelah orang kampung kada mengakui Sidin, rugi ya, bulik Makkah kada sing aliman juga. Akhirnya orang kampung kada tapi tahu lawan Sidin, maka Sidin himong benar dan Sidin behuma jaga dia. Imbah itu hanya Allah masyhurkan keilmuan beliau, Guru Seman Padang. Kita hanya 2 tahun di pesantren, pulalau sudah satu kemari, bebulang, beselendang, maka ada tahuin lagi, kasihan. Dalil sebubutingannya, Guru Seman itu ujar Abah Guru, biisi sanad itu 2 depak, fotokopian 2 depak itu berapa meter lah? Sedepak itu sekitar 1,5 meter, 2 depak berarti 3 meteran fotokopian tuh sanad berataan. Dan guru beliau untuk guru rohaniyah adalah Guru Saifullah Turki yang makamnya ahlad darak. Ahlad darak itu bila di Kiau hadir, bila di Kiau ngaran Sidin hadir. Paguruan orang itu sakti benar Guru Seman Padang. Jadi seluruh ulama ketika mereka berkumpul Lailatul Ijtima',
untuk membahas suatu masalah. Seluruh ulama di Martapura waktu itu berkumpul, ada satu masalah yang tidak bisa dipecahkan dan tidak ada ulama yang bisa menjawabnya. Pada kurang apa ulama di Martapura waktu itu? Guru Husin Qadri, Guru Syarwani Abdan, guru yang alim-alim berdatang terkumpul di situ. Kada kau memecahkan masalah, jalan keluarnya siapa? Kiau Guru Seman. Itu aja. Kiau Guru Seman ya. Di Kiau Guru Seman, imbah di Kiau. Nah ini nah Guru Seman, nah ini ada masalah kami kalau mau memecahkan. Tolong apa jawabannya? Tunggu setemat ya Sidin lah. Unda ke kamar mengiau Guru Sidin, tang langsung hadir. Ini guru ada masalah ulun. Buka di kitab ini halaman sekian. Buka di kitab ini halaman sekian. Keluar Sidin pada kamar. Masalahnya Sidin ada di kitab ini halaman sekian. Kitab ini halaman sekian. Dibuka serbujur ada. Dan setiap ada masalah seperti itu terus. Lalu bingung ulama-ulama, di mana Guru Seman ini dapat ilmu nengga ini? Setelah ditanya oleh Guru Husin Qadri, nang kaya apa jadi Guru Seman ini dapat nengga ini, tabongkar akhirnya. Tabongkar. Unda bila kada tu masalah unda Kiau guru unda yang ngarannya Guru Saifullah Turki. Bila Sidin di Kiau, Sidin hadir langsung mencongkong dan Sidin membahas masalah yang apa yang kupermasalahkan. Nah imbah bepandir nangga itu kada ada lagi Guru Saifullah Turki datang kepada Sidin. Karena keistimewaan itu apabila diungkai ini hilang. Jadi munkawa apabila kita punya keistimewaan yang diberikan oleh Allah, simpani rapat-rapat. Ini yang disebutkan oleh ulama, satrul aurah wajibun wa satrul khususiyah aujab. Menutup aurat itu adalah wajib dan menutup kelebihan diri lebih wajib. Menutupi kelebihan diri lebih wajib. Jadi bila ada kita kelebihan diberikan oleh Allah, mimpi siapakah, jangan dikisah. Bila dikisah, parai, kada mau datang lagi. Hanya mimpi mam tadi, esok berkisah sudah. Kecuali memang mimpi itu memang patut untuk disampaikan karena ada wasiat untuk menyampaikan. Amun kada ada wasiat, kada usah. Karena ini keistimewaan yang Allah berikan lawan kita. Qaidahnya satrul aurati wajibun wa satrul khususiyyati aujab. Menutup aurat itu hukumnya wajib dan menutup kesempurnaan diri, kelebihan yang diberikan oleh Allah jauh lebih wajib. Pasta bongkar Guru Seman tentang keistimewaan yang Allah berikan lawan Guru Sidin, waktu itu kada bisa hadir lagi. Curhat lawan Guru Bangil. Ujar Guru Seman, Guru Syarwani undana kada kawan lagi bakiau lawan Guru Saifullah Turki ini apa masalahnya? Gara-gara unda terpandir lawan Guru Husin Qadri. Apa nih masalahnya? Ujar Guru Bangil, banyaki baca doa arwah sendiri. Banyaki baca doa arwah. Imbah itu dibanyaki oleh Guru Seman kadang kada suah lagi Sidin berkisah lawan orang lain. Hanlah. Karena doa arwah itu mengembalikan ruh kita agar bisa bersambung dengan ruh guru kita. Jadi bila kita ada kelebihan diri, kasyaf misalnya, jangan diungkai lawan orang. Unda tahu ikan itu pinanya moha pinamiha moha penyakian aja. Halus tadi ungkai lawan orang, lelaki ini berata emang kayak itu. Aduh usah disambat-sambat mengadihi, itu merusak hati kita dan akan menutupi khususiyah tadi. Kada pacangan datang lagi, ada pacangan bebulik lagi, baik membongol aja. Anlah. Tapi nafsu kita tuh ngalih bang lah, hendak undana kasyaf, undana yang harat. Kehendak tuh nengka itu tarus tuh nafsu. Karena nafsu ini katuju minta puji lawan orang, katuju minta muliakan lawan orang. Jadi cara untuk minta puji lalu berkisah unda ini harat, unda mulia, unda ada kelebihan gitu tuh.
Ya Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, janganlah engkau menuntut ilmu untuk membanggakan diri, sehingga ilmunya menjadi media takabur atas dirinya. Ilmunya dijadikan sebagai alat untuk menyombongkan dirinya kepada hamba-hamba Allah, padahal ilmu itu bukan miliknya. Ilmu itu milik Allah, yang pada akhirnya Allah akan mengambil ilmu kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu ya Allah, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Ilmu ini hanya titipan yang Allah berikan kepada kita. Enggak perlu kita menyombongkan diri kita, hanya ilmu yang sedikit yang Allah titipkan. Yang namanya titipan pada akhirnya diambil oleh Allah. Diambil. Jadi lain ampun kita. Buktinya bila orang tuh mati, biar alimnya luar biasa, takuninya rukun sembahyang tahulah. Oh guru, undang betakun pian nih alim kalau waktu hidup nih, mati nih nah unda betakon nyawa tahulah rukun sembahyang berapa. Bebuncalak presiden mata belum lagi menjawab tahamburam sudah. Apalagi sudah menjawab, habis juga diangkat oleh Allah, kadada lagi sudah ilmunya. Jadi waktu hidup benar ada yang masih hidup diambil lawan Allah, gila orangnya. Dahulu alim, wah ini gila, masihlah alim, ada alim lagi. Ini kekalahan ulama dengan habaib. Nah ini di sini. Makanya Al Habib Abdullah Al Haddad beliau pernah mengatakan, satu habib yang jahil itu jauh lebih mulia daripada 1000 ulama yang alim besar. Kenapa? Karena ketika mereka itu bodoh, mereka tetap darah daging Rasulullah. Tapi ulama yang besar sekalipun luar biasa ilmunya, tapi ketika mereka gila, apakah mereka jadi orang alim? Tetap bungol juga akhirnya. Ini perbedaannya. Sampai bedanya 1000 ulama yang besar dengan satu habaib yang alim, itu jauh lebih mulia satu habaib yang alim tadi. Yang bodoh, yang alim, yang bodoh gitu, yang bungol. Habib ini bungol ya orangnya. Nggak tahu kisah, baca Quran aja kada bisa, baca rawi aja kada lancar, hadis mah hadis kada hafal, bungol sidin. Tapi kemuliaannya nempel di tubuh beliau. Kenapa? Di mana kemuliaan mereka? Di darah daging mereka. Ada bekas darah dagingnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tubuh mereka. Sedangkan ulama, kemuliaan mereka itu hanya karena ilmu, dan ilmu itu ada di otak mereka, di hati mereka. Ketika ilmu ditarik oleh Allah, maka hilanglah kemuliaannya. Makanya enggak perlu kita menyombongkan diri kita karena berilmu, enggak perlu. Apa yang kita sombongkan? Ilmu titipan dari Allah. Tapi terkadang boleh juga kita nih bersombong, mun orang tuh nah sombong bener. Orang tuh sombong, berkisah macam-macam, sombongi jan Nabi. Idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru 'alaihim. Jikalau kalian melihat orang-orang yang sombong, kata Nabi, maka sombongi mereka. Fa inna lahu dhillatun lahum wa sighara. Karena kesombongan itu akan menghinakan dan mengecilkan mereka. Ya, terkadang ada orang yang hanyar menuntut ilmu, sombongnya minta ampun, itu perlu juga yang didonkan, didonkan. Supaya jangan bersombong. Niatnya tadi menyombongi orang supaya melemahkan kesombongannya. Jangan gara-gara kita menyombongkan diri kita, artinya dasar sombong bujur. At-takabburu 'ala al-mutakabbiri sadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah.
Tapi jikalau kita melihat orang yang tawadhu, ujar Nabi, fa idza ra'aitumul mutawadhi'ina fatawadhu lahum. Kalau kalian melihat orang yang merendahkan dirinya, orang yang tawadhu, maka kita harus lebih tawadhu. Jangan orang pina membungol seorang paragah alim, oh tak kalah kita. Mereka itu tawadhu. Ketika kita melihat orang yang tawadhu, maka kita kalau bisa lebih tawadhu. Fatawadhu alaihim, rendahi lagi daripada mereka. Ya, orang yang bujur alim tu kada mau bepadah unda alim tu kada mau. Yang sata tangah alim, nah itu mau bepada unda alim, orang bungol tu saparo itu yang bisa ada saparo aja, saparapat ke. Tapi mun dasar orang bujur alim, inya kada pernah berpanda ana alimun. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, manidda'a annahu alimun fa huwa jahilun. Barang siapa mengaku aku adalah orang yang berilmu, pada hakikatnya ia adalah orang yang paling bodoh. Fauqa kullu dhi ilmin ilmun, karena di atas ilmu itu ada lagi ilmu yang lebih tinggi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, janganlah menuntut ilmu untuk bersikap ria supaya orang memuji lawan inya, supaya orang mengagungkan lawan inya, supaya orang berabut mencium tangannya. Ria ini definisinya talabul manzilah fi qulubin nas. Itu definisi ria, menuntut kedudukan di hati manusia. Jadi tujuan ia menuntut ilmu agar manusia mengagungkannya, agar manusia memuliakannya. Maka tujuan seperti ini yang akan menyebabkan ia masuk ke dalam nerakanya Allah. Tujuannya kada ikhlas. Jadi menuntut ilmu saja belum tentu selamat, apalagi yang kada menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu saja belum tentu selamat. Bahana minta puji lawan manusia. Mudahan Allah menyelamatkan kita. Makanya sering ulun di dalam tartibul Fatihah yang ulun minta, biniyati anna Allah yarzuquna al-ikhlas fi talabil ilm wa fi nashrih wa fi jami'i ta'ati wal ibadah. Ya Allah, dengan berkat surat Fatihah, ya Allah, berikanlah ulun ikhlas di dalam menuntut ilmu, di dalam menyebarkan ilmu, dan di dalam segala amal ibadah. Karena kunci daripada amal soleh adalah ikhlas. Sebesar apapun amal soleh yang dilakukannya, amun kada ikhlas, parai beradaan. Parainya ikhlas itu kuncinya. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, halakal jahil illa al-alim, wa halakal alim illa al-amil, wa halakal amil illa al-khalis. Celaka orang yang bodoh kecuali orang yang berilmu. Celaka orang yang berilmu kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Celaka orang yang mengamalkan ilmu kecuali ia ikhlas di dalam mengamalkan ilmu. Yang alim saja belum tentu selamat. Yang mengamalkan ilmunya saja belum tentu selamat. Tetapi yang pasti selamat siapa? Yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmu. Jadi ada beberapa tingkatan kita menuju hadratnya Allah. Dari bodohnya kita, kemudian menuntut ilmu, kemudian berusaha mengamalkan ilmu. Maka di dalam berusaha mengamalkan ilmu, maka berusaha ia ikhlas di dalam mengamalkan ilmu. Baru selamat. Berapa tangga tuh? Bongol, alim, amil, khalis. 4 tangga. Kita di tangga pertama aja masih belum ru'us, masih bongol, masih kan ulun pribadi dan mengakui ulun ini masih bongol di tangga pertama aja belum kawal lagi, apalagi tangga yang kedua. Buktinya bongol jar abah guru, buktinya kita bongol, bulu ketiak kita berapa jumlahnya? Kan itu di awak kita dah, belum lagi bulu ketiak orang. Bulu ketiak amat belum lagi. Bulu ketiak seorang aja kita ini kada tahu jumlahnya, berarti bongol.
Ini yang guru seman berarti nyawa kada tahun lah, nyawa bungol lah, mun nyawa kada naik sekolah jangan salahkan unda juga guru seman. Jangan salahkan unda. 3 tahun abah guru tuh kada naik dididik oleh guru seman pada alimnya luar biasa gara-gara pertanyaan terakhir bolo katiak nyawa berapa? Itu aja pertanyaannya. Imba ditakuni dalil ini tahu sidin, dalil ini tahu, di kitab ini tahu sidin beradaan. Guru seman kada kalah juga bulu katiak nyawa berapa. Dan sidin menekankan abah guru agar selalu duduk di dalam sifat ubudiyah hamba. Ngaran hamba itu bungol, hina, lemah, kada kawa ba apa-apa, kada diisi apa-apa. Tunggaran hamba itu. Kemudian janganlah meninggalkan ilmu yang pertama karena malu untuk mempelajarinya. Nyesupan ialah hendak belajar supan, hendak bertakun lawan tuan guru supan. Maka orang yang meninggalkan ilmu karena malu ini dicela di dalam agama. Yang malu itu karena kita melakukan dosa dan maksiat baru malu, tapi malu di dalam melakukan ketaatan itu dicela di dalam syariat. Supan, mbah kita kasih ringan, hancap aja kasih ring, menuntut ilmu supan, udah supan ya. Mbah kita sarang tiong lah, bisa air. Allah. Supan, kan ada juga orang inilah. Dibawai ke masjid supan lan wanda ke masjid dibawai supan, dibawai ke warung hancap. Allah, aneh manusia nangga ini aneh. Mudahan kita malu karena dosa dan maksiat, bukan malu karena taat dan ibadah. Urusan ibadah kita yang duluan, seharusnya seperti itu. Kan takdir ada qaulah wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat itu lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka. Yang dimaksud mengutamakan orang lain itu di pintangan dunia. Kalau di pintangan akhirat itu kada perlu mengutamakan orang lain, kita yang harus berdahulu. Ikam aja di sop pertama, ikam aja bantu tunjulan tuh kada mau. Kita yang di sop yang pertama. Jadi takdir itu urusan dunia, bukan urusan akhirat, bukan urusan ibadah. Membaca Quran bata tunjulan, ikam pulang. Unda tohoknya sudah baca Quran jar, kada mau. Urusan akhirat itu jangan mendahulukan orang, kita yang duluan. Bersedekah betul tunjulan kan usah. Ini siapa di tahun ini mahawal mama nih jar. Ikam belum ya. Kada ikam aja jar. Batu tunjulan, urusan ibadah kita yang duluan. Ada perlu yang mengutamakan orang lain, tapi urusan dunia silahkan utamakan orang lain. Jangan bersusupanan urusan akhirat. Apalagi menuntut ilmu. Ujar Sayyidatuna Aisyah, ada 2 perkara yang harus dihindari penuntut ilmu. 2 perkara. Yang pertama malu bertanya, yang kedua sombong. Apabila 2 perkara ini, kata beliau, ada di dalam diri orang yang menuntut ilmu, seumur hidupnya yang menuntut ilmu kada mau alim. Kada mau alim. Bila 2 perkara ini ada di dalam diri orang tadi, yang pertama supan betakun, malu. Supan betakun dan perguruan pada seorang ini kada paham kajar guru. Insyaallah paham juga guru ajar. Padahal kada paham lalu nek. Jangan supan. Mun memang kita kada paham, bepadah kada paham. Kalau perlu datangi guru tadi pulang bahasa unda guru ulun gurai nah kada paham pelajaran malam tadi. Nah, nang kaya pak ulun hendak minta paham makan. Jangan paragah paham. Bila paragah paham ya kada mau alim. Yang kedua, jangan sombong. Jangan sombong.
Biasanya kesombongan itu andaknya di umur, ketika unda tuha, unda koler menuntut lawan guru yang anom pada unda. Nah, gitu tuh. Ini kada mu'alim hidup, kada mu'alim juga bepilih mencari guru, bepilih. Bila ada gurunya pinata anom, kada level unda. Ada pian yang mbak istilah menyambat nangga ini lawan ulun, ada orangnya lalakian ya Tuhan sudah. Jadi guru ipola yang pun maaf aja ulun ni kada biasa pangjar baguru lawan orang yang ta'anom pada ulun kay pian ta'anom ulun kada bisa baguru. Makanya ulun pun maaf kada biasa hadir ke majelis pian. Ujar ulun alhamdulillah. Ulun ni ulun sasalajurakan jangan dikira ulun ni sedih ya, kada jadi murid ulun misalnya sedih ya. Ada pacangan sedih ulun malah himong, kada maabuti gitu, bapak maharagu orang sombong. Ada yang menyambat nangga itu di hadapan ulun Allah. Nggih ulun alhamdulillah kada apa-apa, ulun himong aja pas pian cari guru yang tatuha pada pian, mun kau yang 200 tahun umurnya. Nya umur itu pian menentukan, ini membahayakan hati. Salah satu i'tibarnya Sayyiduna Abu Bakar ketika mengetahui Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, sidin kada situ sini masuk Islam kada. Karena Sayyiduna Abu Bakar itu Tuhan. Jadi sidin kada situ sini beriman lawan Rasulullah kada. Periksa dulu bujurkah kakanakan ini kada. Teliti sidin dahulu. Melihat pulang mukjizatnya paskah, kaipa pulang pandirannya paskah, nang kaipa pulang ahlaknya paskah. Imbas sudah cukup bukti bagi Sayyidina Abu Bakar untuk meyakinkan hati beliau, baru beliau mengucapkan 2 kalimat syahadah di hadapan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sayyiduna Ali anum. Sayyiduna Ali kan jatuhnya sepupu sekali oleh Rasulullah, anak Abi Thalib. Abi Thalib bading sanak lawan Abdullah bin Abdul Muttalib, abah Nabi. Jadi sepupu sekali Nabi ini. Jadi ta'anum pada Nabi. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul dan salah satu orang yang pertama yang laki-laki masuk ke dalam Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Kada panjang, kada berpikir panjang tuh kada. Itu orang anom tuh bilang, oh sudah unda bermurid sudah lawan sidin. Gitu tuh. Orang anomnya kada berpikir panjang. Beda lawan orang tua, periksa dulu. Oh, lulusan apa? Oh, lihat kitabnya. Oh, hanyar mau tuh. Nah ini menunjukkan bahwasanya orang tua itu lebih sombong daripada orang yang lebih muda. Itu menjadi i'tibar cerita beliau antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Melihat dahulu buktinya, melihat dahulu ilmunya, hanyar hakun menuntut ilmu. Tetapi sesudah beliau dekat dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar luar biasa perjuangannya bersama Rasulullah. Mintuha, tapi kada hakun mengaku mintuha, tetap menjadi muridnya Rasulullah. Abu Bakar itu kan mintuha oleh Rasulullah, cuman sidin tetap mengaku unda muridnya Rasulullah. Ini akhlak Sayyidina Abu Bakar yang luar biasa. Padahal mintuha Allah. Kita melihat perjuangan Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa. Jadi wajar kalau digelar Sayyidus Sahabah, pemimpin daripada seluruh sahabat Rasulullah, bahkan afdalus sahabah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah kemudian yang kedua alasannya karena malu untuk meninggalkannya. Karena malu meninggalkannya ilmu tadi. Ialah yang pertama malu untuk mempelajari ilmu, supan mempelajari, ini supan meninggalkan. Yang ketiga alasannya karena tidak ingin mengetahuinya.
dibawai kawan menuntut ilmu, bapak juga menuntut ilmu, udah tuh sudah belajar bahari aja, udah kadah hendak tahu aja, kan? Kadah hakun mengetahui, maka orang ini dicela di dalam syariah. Kemudian yang kelima, wallah subhanahu wa ta'ala alam di sini. Kelandungan pun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat beratan. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور